muslim, sebagai seorang beriman, menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat isya berjamaah. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada hal yang lebih penting di kehidupan kita ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, maka bersegerakanlah. Ketika Allah memanggil, maka bersegerakanlah, karena banyak fadilah, banyak kelebihan, banyak keutamaan yang sudah dihamparkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya perlu pastikan bahwa malam hari ini ayah bunda semua dalam keadaan sehat. Sehat ya, walaupun tidak ada pembagian. Kenapa? Habis. Dia ada sebagian donatur yang kurus, jadi dia dikurangi jatahnya. Oh, Yang 4 jadi 3 gitu. begitu ya. Kalau itu tanda-tanda yang terjadi, berarti ada amalan yang berkurang di masjid ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu seperti yang disangka oleh hambanya. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan seperti itu. Maka kalau ada sesuatu hal yang terjadi di kehidupan kita yang biasanya lancar-lancar saja, tapi kemudian ada hal yang menghambat, yang biasanya lancar tapi kali ini terhambat, maka yang kita evaluasi bukan sang pemberi, tapi yang kita evaluasi adalah kita sebagai sang penerimanya. Apakah kemudian apa yang sudah kita lakukan semua untuk Allah, atau justru selama ini kebaikan-kebaikan yang kita munculkan di hadapan orang lain atau di khalayak ramai itu hanya disebabkan untuk kita dapatkan pujian kebaikan dari saudara-saudara kita? Boleh jadi. Maka apa yang paling penting yang ingin saya sampaikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luruskan kembali niat kita. Apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, semua niatin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar yang kita lakukan untuk mendapatkan pujian manusia, yang rugi siapa? Kita sendiri, hadirin yang dirahmati Allah. Maka bergerak teruslah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tapi, hadirin yang dirahmati Allah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, maka datanglah sama Allah. Dulu kalau kita pernah baca Quran, kita pernah mengikat kontrak perjanjian kerjasama sama Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini dimana disebutkan Allah ketika kita berada di dalam rahim kandungan ibu kita masing-masing, kita sudah bersaksi. Kita jawab pernyataan Allah itu, qalu bala syahidna. Kita bilang sama Allah, benar ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ini adalah sebuah ungkapan kita, Pak. Perjanjian kita sama Allah, yang sebenarnya kalau perjanjian ini kita tepati, maka yang bahagia tidak lain tidak bukan kita sendiri. Betul ya, Pak? Itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin pastikan bahwa kita semua yang hadir malam hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Bukan sekedar baik-baik saja tentang ekonominya, tapi baik-baik saja tentang kadar keimanannya sama Allah. Mana yang diduluankan, urusan akhirat atau urusan dunia? Alhamdulillah. Ini bukan karena ditajulkan, bukan karena sedang dalam pengajian atau dalam masjid, kan Bunda. Tapi hari demi hari kita hadirin yang dirahmati Allah, agar kehidupan kita ini tidak terlalu galau dan gelisah lagi. Nabi SAW itu berpesan kepada kita agar hati kita disinari sama Allah. Ada beberapa cirinya. Yang pertama adalah hati yang orientasinya adalah akhirat. Sudah pernah saya sampaikan, mungkin sudah pernah ada yang dengar. Apa yang dimaksud hati yang orientasinya akhirat? Semua yang dia kerjakan, pekerjaan dia dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, itu semua bersangkut paut dengan urusan akhiratnya. Kalau kita
merujuk kepada Quran, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Bunda, Allah sebutin dalam Quran, aku ciptakan jin dan manusia. Siapa yang manusia? Kita ya. Siapa yang jin? Hah? Ya, jin ya. Ada di sekeliling kita. Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu cuma untuk beribadah sama aku, nggak ada yang lain. Sepakat nggak kalau gitu kira-kira? Jadi kita harus ngapain? Yang dimaksud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadaku bukan 24 jam kita duduk di masjid. Semua kehidupan kita ini bisa ternilai ibadah, Pak. Ada ibadah mahdhah namanya, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung berhubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, zakat, kemudian sholat. Ibadah ghair mahdhah, apa ibadah ghair mahdhah? Berdagang yang tanpa menipu orang lain itu ghair mahdhah. Apalagi antara anak sekolah menyiapkan sarapan di rumah, itu ibadah ghair mahdhah kalau dibuat untuk Allah. Yang mencari nafkah mati-matian dari pagi sampai malam, itu juga bisa ternilai ibadah, hadirin yang dirahmati Allah. Maka di dalam surah Al-Jumu'ah itu Allah sebutkan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Maka setelah kita sholat disuruh bertebar. Ini isyarat kepada kita semua bahwa Islam ini agama yang sempurna. Kita mau bercerita tentang ekonomi, Islamlah yang paling tepat. Kita mau bicara tentang politik, Islam juga paling tepat. Kita mau bicara tentang kesehatan, Islam juga mengajarkan tentang hal yang tepat. Dari contoh sholat saja, banyak itu yang berefek kepada kesehatan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ayah bunda, setelah sholat subuh, kalau kita tidur lagi enak nggak? Badan itu jadi enak nggak? Nggak enak. Nggak tahu lah yang suka tidur ya. Tapi biasanya pada umumnya orang-orang yang jarang tidur tapi kemudian dia tidur, pasti setelah dia bangun tidur setelah subuh itu nggak akan enak badannya, nggak nyaman, macam ada rasa yang kurang ini dan itu dan lain sebagainya. Ini sebuah isyarat kepada kita semua hadirin yang dirahmati Allah bahwa pelarangan Nabi SAW tidur setelah subuh itu benar adanya, fakta kesehatannya ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin Nabi menyampaikan melalui hadis-hadisnya itu tidak ada faedah buat kita, nggak ada. Jadi mulai dari hal-hal terkecil kita ikutilah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasa kita makan nasi, sebelum makan nasi kita makan buah, ya kan? Tapi belakangan baru ketahuan, kata Nabi makannya buah dulu, baru makanan pokoknya. Ternyata setelah diteliti kalau dia yang dimakan buah, maka pencernaannya akan lebih bagus menggiling makanan-makanan pokok itu. Jadi di balik sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada sebuah kesuksesan, kebahagiaan, hadirin yang dirahmati Allah, yang hari ini hatinya mau disinari sama Allah, yang hari ini bahagia mau dihampiri di kehidupannya masing-masing, yang hari ini Allah ingin tenangkan jiwanya, tenangkan raganya, tenangkan keluarganya, melunasi semua hutang-hutangnya. Yang pertama, kita harus memunculkan hati yang orientasinya akhirat. Paham kira-kira Pak? Tadi dapat orderan, ini driver Gojek dapat orderan sebelum maghrib, ditengok jam 5:30, mau dipencet orderan ke Marelan misalnya, mau dipencet teringat nanti kalau di jalan dia belum turun, azan datang, adalah cancel aja. Perhatikan ayah bunda yang dirahmati Allah, ke kita ketika kita memenangkan Allah atas makhluk, tunggu
minggu keajaiban Allah akan datangkan di kehidupan kita. Tunggu saja. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa ninggalin pemilik semesta ini, capek pun dia dapat, dia tadi dia ambil itu orderan, kemudian dia sambung lagi, dia lewatkan isanya lagi, dia dapat duit, dapat, tapi dia tidak dapat hakikat kebahagiaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma dapat uang fisik yang besok habis. Tapi kalau dia pentingkan urusan dia sama Allah, akhiratnya diduluankan. Gak dapat orderan maghrib, besok pagi setelah sholat subuh gak putus orderannya sampai jam 12. Siap zuhur dia duduk-duduk di masjid jami, dapat lagi orderan. Gitu ya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpengen kita jadi orang-orang yang dimanja sama Allah. Bunda, dari pengajian-pengajian yang sudah Bunda dapat, kajian dan materi, apakah kemudian materi-materi ini sudah ada yang memberikan efek bahagia kepada kita semua? Apakah kemudian hari ini kita tidak mengalami lagi kekecewaan yang berkepanjangan, kesedihan yang berkepanjangan? Dan ketika kita diuji sama Allah, apakah kemudian kita marah sama takdir yang Allah sedang perjalankan? Kalau ternyata tidak lagi ya Bunda, dirahmati Allah, berarti kita sudah mengenal Tuhan kita itu. Saya sudah beberapa hari ini, saya pikir hampir 2 minggu, setiap postingan yang saya baca selalu saya temukan hadis qudsi, hadis qudsi, hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah bukan Quran, tapi itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada kita SAW. Namanya hadis qudsi, firman Allah melalui lisannya baginda SAW. Beberapa kali saya lihat postingan ceramah Ustadz, hadis ini aja yang diulang-ulang, hadis ini aja yang diulang-ulang. Maka saya, ada apa ini ya gitu ya. Dan saya menganalisa beberapa kali hadis ini, saya dengar ulang, lama-lama jatuh juga air mata. Maka tadi begitu ditanya sama Bang Rifat, apa judulnya dari temanya Ustaz? Keluar dari kolong langitku. Aneh ya judulnya. Ada yang bisa bantu saya? Apa yang dimaksud dengan tema dan judul malam kita hari ini? Ada? Yang ada pulang duluan gak apa-apa? Ada kira-kira? Jangan-jangan gak sehat yang di belakang? Sehat betul? Sehat ya? Berawal dari kegelisahan yang sering menghadapi kita sebagai seorang manusia ya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut materi tadi itu, saya mau kasih tahu bahwa saya pernah mengajarkan tentang istighfar. Maka ada 3 jaminan baginda SAW untuk orang yang rajin istighfar ya. Tolong diamalin Bunda, istighfar yang 300 yang saya bilang. Yang sudah amalin tolong angkat tangan. 1, 2. Ya Rabbi, 2. Masih. Habis itu nanti nanya, Abu Askar, hutang saya nggak lunas-lunas, kayak mana caranya? Istighfar aja enggak. Kenapa saya selalu ditipu orang? Kenapa suami saya begini? Kenapa begitu? Kenapa anak saya begini dan begitu? Enggak ada cara lain Bunda, ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat jalan terang di kehidupan kita ini selain taubat sama Allah. Dan Nabi SAW memberikan 3 jaminan untuk orang-orang yang rajin taubat dan istighfar sama Allah, minimal 300 istighfarnya. Apa yang pertama, kata baginda SAW, orang yang rajin istighfar, maka Nabi menjamin Allah akan menghilangkan rasa gelisah dalam dirinya. Masih ada yang gelisah gara-gara uang belanja nggak cukup? Masih ada yang gelisah gara-gara uang sekolah anak belum dibayar, uang rumah sewa belum dibayar, cicilan belum dibayar? Datangi Allah Bunda, datangi Allah, tidak ada cara lain Pak. Omset tempat jualan menurun, datangi Allah. Satu ketika Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, itu pernah diperjalankan dari negeri dia yang jauh sampai ke negeri
menjadi seorang tukang roti. Kemudian tinggallah Imam Ahmad bin Hambal ini di rumah tukang roti. Lalu Imam Ahmad bin Hambal melihat aktivitas tukang roti itu sambil ngulek-ngulek roti tepung tadi, dia lisannya terus bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus Imam Ahmad menanyakan, apa semua keinginanmu sudah diijabah sama Allah? Sudah. Semua keinginanku sudah diijabah sama Allah, cuman satu yang belum. Apa kata dia? Apa yang belum diijabah sama Allah? Aku pengen kali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal lagi tertidur terlentang berbaring rehat-rehat, tiba-tiba dia terbangun. Ya Allah, luar biasa, Engkau rupanya yang menyebabkan aku hadir dari negeri yang jauh ke negerimu ini. Dan dia sampaikan bahwa dia adalah Imam Ahmad bin Hambal. Hanya perkara apa? Dia minta ampun sama Allah, dan ternyata hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, apa yang diimpikan, kalau kita sudah melakukan taubat dan rajin istighfar sama Allah, maka Allah akan permudah jalannya. Itu pun kita masih nanya lagi, rumusnya kayak mana, ininya kayak mana, mau lancar rezeki cemana. Kenapa rezeki kita itu tersumbat? Contoh nih, tes lah ya. Ini kan kita udah bertahun-tahun ngaji kan Bang Rifat. Saya ece-ece minum karena udah serak. Bapak Ibu coba perhatikan saya minum. Saya minum, Bapak Ibu hilang hausnya kan? Enggak. Enggak kan? Mana mungkin saya minum, bunda ayahanda yang hilang hausnya? Enggak mungkin. Bagaimana cara menghilangkan haus bunda semua? Minum air. Begitu. Apa yang ingin saya sampaikan? Agama ini bukan tontonan. Agama ini dipraktekkan biar hilang hausnya. Paham? Kajian yang bunda ikuti, yang bunda dengarkan, amalkan walaupun sedikit. Itu akan menyebabkan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda yang dirahmati Allah, jangan datang kemudian lupa apa yang kita terima sedikit itu diamalkan, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan memberi efek bahagia kepada kita semua. Kemudian kata Nabi SAW, jaminan yang kedua untuk orang yang rajin istighfar adalah akan Allah berikan makhraja di dalam hidupnya. Apa itu makhraja? Jalan keluar. Siapa yang butuh ditolong Allah? Angkat tangannya. Ya Allah, saksikan yang mengangkat tangan malam hari ini ya. Jika hari ini hatinya sedang gelisah, maka tolong damaikan. Jika hari ini saudara hamba dalam keadaan sakit, maka tolong sembuhkan penyakitnya. Jika hari ini mereka punya hutang, ya Allah, tolong mudahkan mereka melunasi hutangnya. Jika hari ini keadaan ekonominya belum baik, maka tolong mudahkan ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang yang bahagia. Baik, amin ya Rabbal alamin. Bunda, kalau kita semua tadi angkat tangan, maka tolong, kalau kemudian Allah mau berikan jalan keluar, dekati Allah dan bilang ampun ya Allah, ampun. Apa yang menyebabkan kemudian rezeki kita tersumbat hadirin? Kan semua kita sudah dikasih rezeki sama Allah, betul? Dari mulai dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semua nikmat Allah bercucuran di kehidupan kita. Kadang-kadang konsepnya itu seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ada botol, kemudian ada selang. Rezeki kita sudah ditetapin sama Allah dari atas, semuanya rata sama. Tapi kenapa ada yang
ada yang ekonominya baik, ada yang tidak. Misal ini ada wadah, ini ada selang. Kemudian kalau selang yang mengaliri air ke dalam botol ini saya jepit, kira-kira airnya bisa masuk ke botol tidak? Tidak bisa masuk ke botol. Kenapa tidak masuk ke botol? Karena terjepit selangnya. Kenapa hari ini rezeki yang sudah ditetapin sama Allah itu enggak sampai ke kita, hadirin yang dirahmati Allah? Karena ternyata selang kita terjepit. Terjepit karena apa? Karena pengkhianatan yang kita lakukan sama Allah, mementingkan urusan dunia daripada Allah, menceritakan suuzon sama takdir yang sedang Allah titipkan di kehidupan. Kita selalu mengeluhkan tentang masalah hidup kita. Kenapa aku yang diuji, wahai Allah? Ada yang pernah gitu tidak? Kenapa harus aku yang dapat cobaan ini? Aku nggak sanggup, ya Allah. Stop! Saya sampaikan stop, mengatakan tidak sanggup. Allah menyebutkan dan menggaransi bahwa la yukallifullahu nafsan, kata Allah dalam Al-Baqarah 286. Aku nggak akan uji hambaku di luar batas kemampuan. Terus kenapa masalahnya kita kenapa nggak bisa terima dengan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Maka bunda, agar kemudian Allah memberikan fasilitas baik, datangi Allah dengan istighfar dan taubat. Bisa? Insya Allah ya. Insya Allah diamalkan. Setelah kita istighfar, maka kemudian selang yang tadi mampet terjepit itu perlahan-lahan akan terbuka. Maka mengalirlah rezeki kita ke wadahnya, ke tempatnya. Tapi kalau ternyata wadah kita ini bocor, bolong-bolong, tertampung airnya? Enggak juga. Apalagi yang salah? Ternyata hubungan kita sama kawan kita, pasangan kita, tetangga kita, itulah yang menyebabkan wadah kita menjadi bocor dan rezekinya keluar semua. Kemarin ada yang nanya sama saya, Abu Aska, saya sudah memaafkan. Beberapa tahun lalu kami sudah terlibat konflik antar tetangga. Tapi sebenarnya saya sudah memaafkan. Yang buat saya nggak tahu dia memaafkan atau enggak. Yang penting saya sudah memaafkan, katanya. Tapi kalau saya lewat rumahnya, palak juga masih. Itu memaafkan namanya? Bukan. Itu belum memaafkan, benar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup jaga hubungan kita sama Allah dan manusia. Mudah-mudahan apa yang menjadi hak kita akan sampai kepada kita. Paham maksud saya? Jaga hubungan sama Allah, jaga hubungan sama manusia. Terserahlah kalau orang lain mau berkata apa tentang kita, yang penting kita nggak menyakitinnya, ya sudah. Jangan terlalu peduli apa kata orang tentang kita. Yang buat sakit hati kan itu ya bun ya. Selalu dengar cakap tetangga begini, begono, udah sakit hati, asam urat datang, darah tinggi naik, asam lambung kumat sudah. Bunda Tamrin BPJS kelas 3 lewat, sudah selesai. Kira-kira mau matinya dalam keadaan dongkol? Enggak kan? Kita harus mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan menyebutkan kalimat tauhid yang luar biasa itu. Tapi itu nggak bisa dibuat-buat. Waktu kita mau meninggal kita pakai kopean, nggak bisa. Waktu sudah sakaratul maut, ambilkan dulu catatan Bapak. Nggak terlihat kita lagi tuh. Itu akan keluar dengan sendirinya sebagaimana keterbutuhan kita sama Allah. Itulah yang menjadi saksi perjalanan panjang kita setelah kematian nanti, dengan kalimat tauhid yang mudah-mudahan husnul khotimah. Sampai sini paham kira-kira? Yang
ketiga, jaminan Nabi SAW, orang yang rajin istighfar, Allah akan berikan layah tasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang jualan, ada yang jualan? Banyak. Rajin-rajin amalin istighfar. Tapi jangan salah niat, Bu. Kata Abu Aska, nanti rajin-rajin istighfar, omsetnya naik, salah. Bisa naik, bisa, tapi itu yang cuma kita dapatkan, sayang. Nanti waktu hitung-hitungan amal, kita nagih amalan-amalan yang sudah kita lakukan, kata Allah, tapi udah dibalas di dunia. Mau apa lagi? Gitu. Maka lakukan ibadah sama Allah itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi ikut saja semua aturan yang sudah Allah tetapin di kehidupan ini. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar, akan memberikan rezeki yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang dimaksud di awal tadi adalah, saya akan bacakan ini hadisnya. Ini hadis qudsi, terjemahannya, sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah, sesungguhnya aku ini Allah, tiada ilah selain aku, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Perhatikan ayat bunda, apa yang Allah sampaikan di hadis ini, hadis qudsi ini. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku beri, dan barang siapa yang tidak rela terhadap keputusanku, apa kata Allah? Yang pertama, barang siapa yang tidak bersabar atas cobaan yang diberikan atas dirinya, kemudian ketika Allah berikan rezeki nikmat dia tidak syukur, yang ketiga dia tidak rela dan tidak ridho terhadap takdir yang Allah sedang perjalankan, maka apa kata Allah? Maka keluar dari kolong langitku. Yang paling parahnya, kata Allah, carilah Tuhan selain aku. Ya Rabbana. Siapa orang-orang yang kemudian tidak bisa sabar atas takdir yang sedang Allah perjalankan, dan apa-apa yang dititip di dirinya tidak disyukuri. Kadang-kadang kita lupa bahwa panca indera yang Allah berikan di kehidupan kita ini lupa kita syukuri. Kenapa? Karena dia melekat dan sudah menjadi kebiasaan. Coba perhatikan, kalau ada salah satu di antara anggota tubuh kita yang sakit, maka di situ baru kita tahu, oh nikmat ternyata punya kaki yang bisa berjalan. Oh nikmat rasanya ketika kita punya mata yang sempurna bisa melihat. Itu semua akan terasa kalau perlahan Allah sudah ambil ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat peringatan yang sangat menyedihkan untuk kita semua, hadirin yang dirahmati Allah. Begitu kerasnya peringatan Allah, padahal Allah itu Rahman Rahim. Tapi di hadis ini Allah sebutkan, keluar dari kolong langitku, kata Allah, dan cari Tuhan lain selain daripada aku. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah sudah berikan. Untuk orang yang selalu zikirnya Allah aduh, Allah aduh. Sering gak gitu kita zikirnya? Allah, bukan aku yang dapat. Aduh, kenapa kayak gini lagi cobaannya? Zikirnya tidak ada yang lain. Dia cuma menyebutkan Allah, aduh. Padahal hanya dengan menyebut nama Allah hati kita itu jadi tenang, ya benar benar. Sampai sini paham kira-kira? Ini peringatan ini. Kalimat ini luar biasa mengingati kita. Kita disuruh keluar. Kalau Allah menyuruh, kalau kita diusir dari Kota Medan, kita masih bisa ke Tebing Tinggi. Betul. Kalau kita diusir dari Sumatera Utara, kita masih bisa pindah ke provinsi lain. Kalau kita diusir di Indonesia, kita masih bisa pindah ke negara lain. Tapi kalau kita diusir dari kolong langit ini, kemana kita mau pergi? Hanya perkara gara-gara kita nggak syukur sama nikmat yang sudah Allah berikan. Hanya gara-gara perkara kita tidak terima takdir yang Allah sedang perjalankan. Coba timbang-timbang diri kita lagi.
tugas hamba hanyalah berdoa, beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, ya. Apa-apa yang tersampaikan bisa diamalkan dengan baik dan sempurna, tidak usah banyak-banyak. Ada saja yang melekat dari materi ini, Bunda yang dirahmati Allah. Nanti searching saja di Google ya, tentang hadis qudsi yang saya sampaikan tadi. Bikin aja nanti di Google itu hadis qudsi keluar dari kolom langitku. Nanti di situ banyak referensinya. Bilang sama Allah gini, ya Allah, apa yang kau sampaikan lewat hadis qudsi ini, tolong beri hamba pemahaman ya Allah, agar hamba tidak menjadi hamba-hambamu yang malu ketika berhadapan dengan engkau nanti. Karena tidak ada amalan yang aku bawa sedikit pun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan cahayanya di dalam kalbu kita semua, hadirin yang dirahmati Allah. Saya entah kenapa hadis ini terus keluar setiap hari ketika saya lihat kajian apa pesan yang ingin Allah sampaikan lewat hadis ini untuk kita semua, bahwa jangan pernah mengeluh kepada manusia manapun. Allah itu selalu hadir untuk kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu nggak pernah ninggalin, nggak pernah benci sama kita dalam keadaan apapun. Kita aja yang kadang-kadang waktu kita senang kita lupa sama Allah, waktu sedih baru ingat sama Allah. Janganlah. Allah itu sayang sama kita, Pak. Allah itu cinta sama